Luar biasa sekali, gebiar selalu penuh sukacita, gebiar selalu penuh dengan api Roh Kudus. Saya tahu di sini semuanya nggak ada yang suam-suam kuku, kita semua rohnya berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari ini saudaraku saya ingin bagikan satu firman Tuhan yang judulnya adalah mengobarkan hati melayani dalam kelompok sel. Oke, mengobarkan apa? Hati melayani dalam kelompok sel. Nah, kita semua pelayan Tuhan. Mungkin ada yang berpikir ya seharusnya kita punya hati melayani, karena kalau tidak punya maka kita tidak akan jadi pelayan Tuhan. Ya mungkin itu betul. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, kalau kita tidak jaga hati kita, maka bisa jadi yang namanya hati melayani, hati sebagai hamba ini pudar. Oke, bukan berarti hilang, tapi pudar. Atau malah kadang-kadang kalau kita biarkan terus-menerus, bisa hilang sekalian. Itu sebabnya pesan firman Tuhan buat saudara semua, kita semua pada saat ini, kobarkan kembali hati melayani itu. Ini yang Tuhan mau buat kita semua. KKS, ketua kelompok sel, pelayan Tuhan, pengkhotbah, pemuji, penyembah. Kita perlu mengobarkan kembali hati melayani. Ya, jangan sampai hati melayani ini hilang dari hidup kita. Karena kalau kita nggak evaluasi, kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi hati melayani itu hilang. Ya, hilang apanya? Tujuannya yang pertama. Yang namanya melayani itu kita ada untuk melayani itu bicara tujuan. Kita baca terlebih dahulu Matius 20 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Tetapi Yesus memanggil mereka, ini murid-muridnya. Lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat yang ke-28 Anda perhatikan baik-baik, ini kuncinya. Sama seperti anak manusia datang kemana? 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang kemana? Ke dunia, datang ke bumi ini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai di situ, boleh lihat ke depan sini, perhatikan baik-baik. Saudaraku, Tuhan Yesus punya purpose, punya tujuan, itu jelas. Dia datang ke dunia tujuannya untuk melayani. Oke, jelas. Bukan datang di dunia untuk dilayani, Yesus ngomong. Bukan datang ke dunia untuk enjoy, untuk menikmati. Anda harus tahu, berapa bulan yang lalu kita belajar seri khotbah tentang tujuan hidup. Finding your life purpose, masih ingat? Ya. Dan salah satu tujuan hidup kita diciptakan oleh Tuhan, yaitu untuk melayani. Kita ada di dunia bukan untuk enjoy, kita ada di dunia bukan untuk dilayani, kita ada di dunia untuk melayani. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ini kita harus mengerti dulu. Ya. Dan itu Yesus sangat sadari waktu dia ada di dunia,
Semua usahanya bukan supaya dia enak, semua usahanya bukan supaya dia diberkati, semua usahanya bukan supaya dia rasanya hebat, semua usahanya untuk melayani. Dia ngomong, aku ada di dunia, bukan untuk yang lain, bukan dilayani, bukan menikmati, bukan enjoy, bukan nyaman, bukan tenang, bukan hidup tenang, bukan gak repot. Aku ada di dunia untuk melayani. Makanya setiap waktu yang dia punya dia pakai untuk melayani. Bersama dengan murid-muridnya dia layani mereka. Dia basuh kaki mereka. Waktu dia sama orang banyak, dia sembuhkan yang sakit, dia layani mereka. Dia usir yang kerasukan. Yang buta dia celikkan. Yang tuli dia buat mendengar. Yang bisu dia buat bicara. Yesus melayani. Yang kelaparan dia kasih makan. Jadi dia ini available, selalu available. Enggak pernah tidak. Selalu Yesus available, tersedia untuk apa? Melayani. Dia punya purpose yang jelas. Dia punya tujuan yang sangat jelas. Isinya melayani. Melayani, memberi hidup buat manusia, buat saudara dan saya. Bukan cuma itu saja. Yesus juga berikan hidupnya sendiri. Yesus berikan nyawanya. Dia berikan tubuhnya dan darahnya. Dia mati di kayu salib untuk melayani saudara dan saya. Supaya kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya masuk neraka, kita bisa beroleh keselamatan. Itu namanya melayani. Itu namanya melayani. Dan Yesus jelas tahu dia punya visi melayani. Visinya ditanya apa? Melayani. Dia datang ke dunia untuk apa? Melayani. Pokok visinya untuk melayani, melayani, dan melayani. Saya berdoa visi melayani ini ada dalam hati setiap orang di tempat ini. Tidak luntur, tidak hilang, tidak padam. Ada kerinduan yang besar, ada yang api yang besar. Kita tahu dengan jelas tujuan kita untuk melayani. Dan ini perlu kita renungkan. Dalam hidup kita, secara pribadi, di rumah, di keluarga kita masing-masing. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan tempatkan kita di dalam keluarga kita bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Oke? Tuhan tempatkan kita di tempat kerja, Tuhan tempatkan kita di satu kampus, Tuhan tempatkan kita di satu area bukan untuk dilayani, bukan untuk hidup tenang, bukan untuk hidup nyaman. Nanti semuanya itu Tuhan kasih di surga. Tapi selama kita hidup di dunia, Yesus ngomong, aku datang ke dunia. Selama kita ada di dunia, tujuannya bukan hidup damai, hidup tenang. Semuanya itu ekstra, semuanya tambah. Tapi visinya, purpose-nya, tujuannya adalah melayani. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Terlebih lagi, waktu kita ada dalam fellowship seperti ini. Terlebih lagi ketika kita di gereja. Terlebih lagi di dalam kelompok sel. Sebagian orang ikut kelompok sel. Kenapa? Supaya punya teman. That is not the purpose. Itu bukan tujuan. Oke. Sebagian orang ikut kelompok sel supaya bisa kumpul-kumpul. Good, bagus, kumpul-kumpul baik, fellowship baik. Tapi saya berdoa Anda punya visi melayani dalam hidup saudara. Karena itu life purpose kita. Itu tujuan hidup kita. Kita ada di gereja. Kita ditempatkan Tuhan di sebuah gereja. Kita ditempatkan Tuhan di dalam kelompok sel kita. Kita harus bisa berkata seperti Yesus. Teladan kita. Karena kalau kita adalah orang Kristen, artinya kita pengikut Kristus. Yang setuju boleh katakan amin, saudaraku. Kalau dia ada di dunia untuk melayani, visinya melayani. Demikian pula saudara dan saya ada di gereja, ada di kelompok sel, ada dimanapun berada, adalah untuk melayani. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah, yang lebih meriah. Yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Karena ini penting. Kenapa? Karena kalau enggak hati-hati, kita bisa kehilangan hati melayani. Masih di gereja. Masih punya status pelayan Tuhan. Masih statusnya worshiper, singers.
ushers, KKS, pengkhotbah bahkan. Tapi kalau tidak hati-hati, tujuan melayaninya bisa kabur. Itu sebabnya pesan Tuhan malam hari ini buat kita semua. Kobarkan kembali hati melayani. Anda jadi usher untuk melayani. Anda jadi KKS untuk melayani. Anda ada dalam kelompok sel untuk melayani. Anda terlibat dalam pelayanan ibadah untuk melayani. Kita ada di tempat ini untuk melayani. Amin. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Dan visi ini harus kita kobarkan. Harus dipertajam lagi. Tuhan ingatkan saya, kalau enggak visinya melayani ini pudar, ini kabur nih. Orang maunya enjoy, orang maunya nikmat, orang maunya enak, orang maunya tenang. Baik. Kita dalam hadirat Tuhan ada sukacita, dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, dalam hadirat Tuhan ada berkat-berkat melimpah. Tapi itu Tuhan yang kasih dari pihak kita. Tujuannya, visinya harus jelas, melayani. Jangan pernah hilang. Kobarkan kembali dalam hidup saudara. Khususnya hari ini saya mau bicara dalam kelompok sel. Saudaraku, kelompok sel kita harus ngerti apa itu kelompok sel. Karena kita bisa jadi ada dalam kelompok sel tapi kita tidak sungguh-sungguh ngerti apa itu kelompok sel. Kita pikir kelompok sel tempat kumpul-kumpul. Kita pikir kelompok sel yang penting kita ketemu seminggu sekali. Kita pikir kelompok sel yang penting saya datang, absen, masih nongol, minimal sebulan sekali ikut. Itu bukan kelompok sel. Kelompok sel adalah keluarga rohani kita di mana seharusnya yang namanya spirit saling melayani sungguh-sungguh terjadi. Harusnya kelompok sel yang namanya keluarga itu harus ada saling melayani di situ. Harusnya yang benar begitu. Harusnya seperti itu. Hari ini saudaraku, mari kita luruskan kembali persepsi kita. Karena apa yang saya mau bagikan sama saudara hari ini, Tuhan sekian waktu yang lalu mulai celikkan sama saya. Oh, ternyata saya salah. Oh, ternyata ada yang kurang. Oh, ternyata ada yang enggak benar dari yang selama ini saya lakukan. Dari yang selama ini kita lakukan. Mari kita pahami kelompok sel adalah keluarga rohani di mana seharusnya di situ saling melayani sungguh-sungguh terjadi. Oke, kalau kelompok sel yang penting cuma pertemuan seminggu sekali, enggak ada saling melayani di situ. Orang yang penting masih kelihatan wajahnya. Nanti kalau enggak KKS-nya ngerasa gimana, enggak enak, sungkan. Saudara, kelompok sel seperti itu, ya berarti belum ada saling melayani yang dibangun di situ. Berarti ada yang missing, ada yang hilang di situ. Enggak apa-apa, kita salah, tapi kita buka hati kita mau dikoreksi oleh Tuhan. Nanti sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita, pembaharuan dan kegerakan yang baru Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Jadi kelompok sel saudaraku bukan sekedar kita kumpul-kumpul bersosialisasi dengan teman kita. Sebaliknya kelompok sel itu keluarga rohani yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa melayani. Mari kita evaluasi. Kita KKS. Tuhan angkat kita jadi KKS untuk melayani. Bukan sekedar nyuruh anggota kelompok sel kita datang tiap minggu pertemuan kelompok sel. Tapi mesti ada yang namanya melayani. Melayani itu memberi hidup. Ada yang dilepaskan di situ. Ada yang dibagikan di situ. Saya tanya sama KKS di tempat ini. Saudara berdoa enggak tiap hari untuk anggota kelompok sel saudara? Itu salah satu bentuk melayani. Oh iya, berdoa ambil waktu tiap hari, enggak kalau ingat aja. Saya tanya sama KKS, kapan terakhir kali engkau berdoa buat anggota kelompok selmu? Haleluya. KKS teladan, tadi pagi baru saja berdoa untuk anggota kelompok selnya. Coba, sekarang salaman kiri kanan saudara, tanya begini, kalau kamu kapan?
Seharusnya kita jadi KKS, kita ada untuk melayani. Ada telinga kita untuk mendengarkan curahan hati dan pergumulan mereka. Ada waktu untuk kita kasih membangun iman mereka. Memuridkan mereka. Menguatkan mereka ketika mereka lemah. Ada bersama dengan mereka ketika mereka ada dalam pergumulan hidup. Harusnya begitu. Dan ini kayaknya missing. Ada sesuatu yang hilang di dalam kelompok sel kita. Tuhan mulai ngingatin saya, ini salah, ada yang salah nih, harus dirubah. Harus dirubah. Karena kalau nggak ada melayani, jadi bukan keluarga. Oke? Yang namanya keluarga rohani harus ada, saling melayani. Ada namanya memberi hidup. Kapan terakhir kali engkau korban buat anggota kelompok saudara? Korban waktu, korban uang juga perlu. Kalau saudara masih punya berkat Tuhan, saudara perlu. Karena itu memberi hidup. Yesus saja ditulis, dia jadi miskin supaya kita jadi kaya. Bukan berarti para KKS nanti bisa dituntut sama anggotanya, oh ya kasih semuanya. Tapi Tuhan bicara sama kita masing-masing. Punyai hati melayani. Ini bukan cuma sama KKS, apakah dipikir yang harus punya hati melayani hanya KKS-nya saja? Kita sebagai anggota kelompok sel, di dalam kelompok sel kita juga harus punya hati melayani. Hati melayani sama siapa? Yang pertama sama KKS saudara. Oh iya, bukan cuma KKS yang melayani anggota kelompok sel. Tapi anggota kelompok sel juga harus punya hati melayani untuk KKS-nya. Kasih yang tulus, dukungan yang sungguh-sungguh, support yang sungguh-sungguh, fight, berjuang. Kelompok sel ini harus maju. Kapan terakhir kali saudara menyediakan diri saudara, kasih tempat rumah saudara dipakai, kasih konsumsinya buat kelompok sel saudara? Kapan terakhir kali? Karena itu korban, itu namanya melayani. Salah satu bentuk melayani, itu butuh korban. Kalau cuma sekali nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang yang buat orang capek disuruh melayani kok terus-terusan. Konsumsi kok terus-terusan. Banyak orang capek melayani. Akhirnya ngapain? Yesus ngomong gini, aku ada untuk melayani. Kita bersyukur Yesus gak pernah capek melayani kita. Yesus gak pernah capek menyembuhkan kita. Yesus gak pernah capek mendengar doa-doa kita. Yesus gak pernah capek menguatkan kita ketika kita lemah. Memberikan kita pembaharuan ketika kita loyo. Melepaskan beban kita. Memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Saya berdoa saudara, buka hati saudara lebar-lebar. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita bisa melayani. Karena kalau saudara melayani dengan kekuatan manusia pasti capek. Sampai di satu titik kita ngomong enough is enough. Sudah cukup. Tapi persekutuan intim dengan Yesus. Anda dipenuhi dengan pribadi Yesus. Kalau pribadi Yesus penuhi kita, hati melayani itu meluap di sini. Harusnya sudah capek melayani, dibangun kembali, disegarkan kembali, dikuatkan kembali, dimampukan kembali. Harusnya sudah mau gantian saya dong yang dilayani. No, saya tetap mau melayani. Itu. Sebagai anggota kelompok sel, saudara juga melayani sesama anggota kelompok sel. Bukan cuma itu saja, melayani. Apalagi saudaraku, jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus bukan hanya melayani murid-muridnya. Yesus melayani orang banyak. Yesus melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Dia ngomong sama murid-muridnya, lihat sekelilingmu. Ladang sudah menguning, siap dituai. Pandang mereka. Mereka lelah seperti domba yang terlantar, yang tidak bergembala. Banyak orang capek di luar. Dan Yesus ngomong suruh lihat, suruh melayani. Disuruh melayani. Saya tidak mau setelah selesai khotbah ini kita tuntut
anggota kelompok sel kita, teman kelompok sel kita, KKS kita untuk melayani kita. No. Kita tuntut diri kita sendiri. Dan itu hanya bisa kalau saudara buka hati, Yesus yang memenuhi hati saudara. Karena Anda boleh dengar khotbah ini, terus kemudian iya saya harus melayani. Tapi engkau tidak akan melayani kalau engkau tidak terima hati melayani dari Tuhan Yesus. Jadi pribadi itu harus memenuhi hati kita. Hatinya harus jadi hati kita. Nanti kita punya hati untuk melayani. Hati untuk melayani. Saudaraku, salah satu kenapa saya dibukakan Tuhan tentang hal ini beberapa waktu. Saya belajar tentang kegerakan kelompok sel di Korea. Yang digembalakan oleh Pastor David Yonggi-cho. Suatu saat dia nulis satu buku, mungkin kalau saudara bisa cari, bagus juga. Kalau enggak salah judulnya Successful Home Cell Groups. Ya, saya enggak tahu bahasa Indonesia ada apa tidak. Tapi yang saya baca itu bahasa Inggris. Dan saya belajar di situ. Itu ditulis kalau enggak salah tahun 1980-an sekian. Oke, jadi ini adalah ketika kegerakan kelompok sel di Korea sedang hot-hotnya. Sedang powerful-powerfulnya. Tuhan sedang kerja luar biasa. Ketika saya renungkan, saya pelajari. Saya nangkap sesuatu. Kelompok sel mereka bisa bertumbuh dengan luar biasa. Karena hati melayaninya powerful sekali di situ. Jadi kalau mereka kelompok sel itu bukan cuma sekedar pertemuan kelompok sel. Bukan sekedar pertemuan wajib dikejar-kejar sama KKS-nya. Bukan sekedar itu. Oke. Mereka kalau kelompok sel benar-benar dimulai dari KKS-nya. Memang ada hati melayani. Melayani KKS-nya. Melayani anggota kelompok selnya. Melayani sesama teman kelompok sel. Melayani jiwa-jiwa. Itu kuat sekali hatinya. Kalau mereka nginjil, sebagian orang berpikir tentang penginjilan, itu langsung keluar ke jalan bagi traktor. Tapi di tempat mereka enggak seperti itu. Gereja itu memenangkan jutaan jiwa. Jadi gereja terbesar di dunia, karena mereka penginjilannya dengan hati melayani. Jadi dimulai salah satu kesaksian yang ditulis di situ. Ada seorang ibu rumah tangga, cara nginjilnya itu karena di Korea kan banyak bangunan high rise building, apa tuh namanya, bangunan yang gedung-gedung tinggi, apartemen-apartemen, ya. Di sana banyak seperti itu. Jadi mereka berpikir gimana ya cara melayaninya ya. Terus dimulai dari satu ibu, oh dia punya ide. Tapi ide itu selalu muncul kalau ada hati dulu. Kalau hatinya melayani belum ada, nggak muncul ide melayani. Mau ngapain nggak muncul, nggak ngerti. Jadi dia menyediakan 3-4 jam tiap hari Sabtu untuk ada di lift. Di lift dia jaga lift, nungguin di situ. Yaitu kalau ada orang masuk di lift, misalnya ada ibu-ibu bawa belanjaan banyak, kerepotan masuk ke lift, langsung dia ngomong, saya bantu ya. Oke. Kalau ada yang misalnya bawa anak, wah kacau semua, dia langsung bantu. Jadi di lift itu 3-4 jam tiap hari Sabtu, dia cari kesempatan untuk melayani. Coba saya tanya sama saudara, kalau Anda jadi orang yang sedang kerepotan, gak karu-karuan, wah terus Anda butuh bantuan, gak ada yang bantu, tapi di situ tiba-tiba ada orang yang bantu, Anda merasa terbantu gak? Nah, dari situ dia kenalan sama tetangganya, dari situ dia jadi berkat buat mereka. Dari situ dia mulai tahu namanya mereka tahu namanya dia, mereka tukar nomor telepon. Terus kemudian dari situ hubungan mulai berlanjut. Kalau ada di antara mereka yang dia tahu di apartemennya rusak apanya, dia ngomong, oh suami saya itu bisa bantu kamu. Oh itu saya punya nomor orangnya yang bisa bantuin di rumah kamu. Jadi dia berusaha berbagai macam cara untuk melayani tetangga-tetangganya. Hubungan terbangun dengan baik. Terus kemudian dia mulai telepon mereka. Besok Kamis di rumahku datang ya, ada kumpul-kumpul. Kita ada kelompok sel nih. Namanya orang sudah dibaikin terus, dilayani terus.
Awalnya apa? Sungkan. Wah, atau dia memang cocok, wah sudah suka, ya aku mau deh. Datang. Sudah tahu nggak? Dari situ, itu banyak jiwa diselamatkan. Dari situ kelompok sel maju pesat luar biasa. Akhirnya sekarang di Korea itu di banyak apartemen di sana setiap hari Sabtu banyak ibu-ibu turun naik lift, turun naik, turun naik, turun naik. Untuk melayani. Itu salah satu ide, melayani. Melayani. Suatu hari ada sepasang suami istri yang pindah luar kota. Ke kota Incheon. Terus kemudian pamit sama Pastor Yonggi-cho. Pastor, kita mau pindah ke luar kota. Minta didoakan, minta diberkati. Terus Pastor Yonggi-cho ngomong begini, nanti kamu di kota yang baru, kamu cari gereja yang baik, berjemaat yang baik, terus kemudian kamu terlibat pelayanan di sana. Sudah tahu nggak jawabannya suami istri ini apa? Oh no Pastor, enggak Pastor. Kita kalau minggu akan tetap ibadah di sini. Jadi itu mungkin sekitar 2-3 jam perjalanan. Kalau minggu kita akan tetap ibadah di sini. Tapi hari biasa, Pastor, kita akan merintis kelompok sel gereja kita di sana. Pastor Yonggi-cho pertama dengar itu, ya oke. Dia nggak punya pemikiran apa, ya sudah, pokoknya didoain, diberkati, ya sudah terserah kamu lah. Akhirnya pasangan suami istri ini pindah ke Incheon. Waktu dia ada di sana, dia lakuin yang dia lakuin di kotanya dia. Jadi setiap Sabtu turun naik. Dan dia melayani, dia berusaha berbagai macam cara untuk melayani orang-orang di sekelilingnya. Dia kenalan, kalau dia kenalan orang baru, dia coba ngelihat ada nggak celah untuk melayani, ada nggak kesempatan untuk melayani. Dia selalu berusaha begitu. Itu metode penginjilannya. Melayani. Terus kemudian dia mulai bangun hubungan. Terus mulai kelompok sel dibangun. Satu kelompok sel mulai bertumbuh. Jadi awalnya cuma suami istri yang kalau hari Minggu ibadah di gereja itu naik mobil. Lama-kelamaan tambah banyak. Anggota kelompok selnya diajak ke sana. Nggak ada subsidi gereja. Mereka nyewa bis sendiri setiap minggu ke sana. Tambah banyak lagi nyewa 2 bis. Tambah banyak lagi nyewa 3 bis. Jadi hari Minggu itu bisa banyak bis ada di gereja itu. Dari luar kota, itu pendeta Yonggi-cho nggak ngerti sama sekali. Sudah inisiatif dari suami istri itu. Dalam waktu 4 tahun saudaraku, ini nggak ada program khusus gereja. Itu cuma bekalnya satu, hati melayani. Itu modalnya cuma satu, hati melayani. Dalam waktu 4 tahun, dari satu pasang suami istri ini, kelompok sel itu bertumbuh jadi 2.000 orang. 2.000 orang. Terus kemudian mereka datang sama pendeta Yonggi-cho. Mereka ngomong gini, Pak Pendeta, tolong datang dong ke Incheon. Temuin, ini jemaat. Pendeta Yonggi-cho sebenarnya awalnya nggak ngerti, nggak perhatian saudaraku, karena dia sibuk sekali. Dia ngomong begini sama sepasang suami istri ini. Dia ngomong, aduh kan kamu ini tahu aku ini sibuk sekali. Kalau kamu suruh aku datang ke tempatmu hanya berdoa buat kalian berdua saja, aku nggak punya waktu. Suami istri ngomong, oh no Pastor, bukan buat kita. Nggak penting, bukan buat kita berdua. Ini buat jemaat yang sudah kita bangun tiap minggu. Mereka datang ke sini loh Pastor. Terus pendeta Yonggi-cho tanya, berapa banyak? Dijawab, 2.000. Hah? Pendeta Yonggi-cho kayaknya kaget sendiri saudaraku. Pastor Cho-nya kaget. Hah? 2.000? Oke, saya datang. Terus KKR di sana. Begitu KKR, pendeta Yonggi-cho kaget. Yang datang banyak sekali. Langsung diorganisir, terus dikirim pendeta. Yang tadi kan memang sepasang suami istri yang bukan pendeta, yaitu mereka jemaat biasalah di sana gitu, pelayan Tuhan gitu. Sekarang dikirim pendeta khusus, dibukain gereja. Begitu buka, langsung 3.000 jemaat. Dari satu kelompok sel karena ada hati melayani. Sama jiwa-jiwa seperti itu. Terlebih lagi hati melayani yang ada di dalam kelompok sel. Itu sebabnya kegerakan kuat sekali. Karena ada hati melayani.
Jadi saya berdoa mulai malam hari ini visi untuk melayani, kerinduan untuk melayani, api untuk melayani, hati untuk melayani, dikobarkan kembali dalam hidup kita, dalam kelompok sel kita, dalam gereja kita. Kita ada untuk melayani. Masih ingat moto gereja kita sekian lama kita sampaikan? We are here to serve you. Kita ada untuk melayani. Jangan sampai hilang itu. Jangan sampai hilang itu. Kita mau ikut Yesus. Karena Yesus terlebih dahulu melayani kita. Itu kuncinya. Kalau kelompok sel, hati melayaninya kuat. KKS-nya hati melayaninya kuat. Anggota kelompok selnya hati melayaninya kuat. Pasti itu kelompok selnya menyenangkan sekali. Nggak ada ceritanya dipaksa-paksa orang ikut kelompok sel. Semua orang juga mau gabung dengan kelompok sel yang seperti itu. Pasti kelompok selnya hidup sekali. Pasti kelompok selnya indah sekali. Karena semua saling melayani. Melayani. Saya berdoa sekali lagi dalam nama Yesus. Mulai hari ini Roh Kudus memenuhi kita, membakar kita kembali dengan hati melayani. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Jangan sampai hilang. Bukan cuma visi melayani, tujuan melayani. Kadang yang hilang bisa jadi adalah sukacita melayaninya. Masih melayani. Tapi kalau enggak hati-hati kehilangan sukacita. Masih KKS. Tapi rasanya berat. Sukacita kelompok selnya hilang. Jadi kalau sebulan kelompok sel banyak diliburin. Sebulan jadinya sekali, 2 kali. Pokok kalau sukacitanya luntur dalam melayani, pasti ada alasan untuk tidak melayani. Sesimpel itu. Karena kehilangan sukacita. Akhirnya di dalam kelompok sel yang tercipta suasananya, ya sudah, yang penting kita kan masih kelompok sel, kita masih jalan, yang penting kita store wajah, tapi jalan sendiri-sendiri, ya sudah dia punya hidup sendiri. Saya punya hidup sendiri, yang penting kita nggak saling ganggu, yang penting kita tetap baik saja. Nggak berkelahi bukan berarti melayani. Nggak bertengkar bukan berarti melayani. Punya hubungan baik bukan berarti melayani. Hari ini mari kita buka hati kita. Ini semua koreksi bukan cuma buat 1-2 orang. Kita semua termasuk saya. Ini kita semua termasuk saya. Tuhan mau kita bangkit untuk melayani. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, saya melihat dalam mata roh saya, dalam mata iman saya, angin Roh Kudus berhembus di tengah-tengah kita. Api Roh Kudus berkobar di tengah-tengah kita. Ini gereja yang melayani, KKS-KKS-nya punya hati yang melayani, para pelayan Tuhannya, bahkan seluruh jemaatnya, api melayaninya berkobar-kobar dan menyala-nyala. Lihat itu. Jadi di kelompok sel saudara sekalipun secara mata jasmani yang kau lihat sekarang semuanya jalan sendiri-sendiri. Karena banyak kelompok sel kita gitu. Tapi mulai lihat dulu dengan mata iman. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, angin Roh Kudus berhembus. Api melayani dikobarkan kembali. Roh kita dinyalakan kembali. Roh anggota kelompok sel kita dinyalakan kembali. Hati melayani dikembalikan. Dibangun dengan sungguh-sungguh, dengan kuat. Mungkin sudah tanya begini, kenapa kok harus melayani? Kalau saya sudah melayani, tapi selama ini yang melayani cuma saya aja, yang korban saya aja, yang lainnya itu gantian. Kalau enggak ya capek dong, manusia bisa capek kan. Iya kan? Ya kita kan sering kali ngomong gitu. Tapi hari ini saya mau bagikan sama saudara. Mari kita baca Matius 25 ayat 31 sampai ayat 40.
Ini yang ngomong Yesus dan ini gongnya, ini yang paling penting dari khotbah ini. Saya berdoa Anda nggak kehilangan konsentrasi. Sebelum baca ini, coba goyang-goyangkan dulu orang di samping saudara. Ayo sadar. Fokus, konsentrasi. Oke, siap? Siap semuanya? Oke, fokus ya. Saya bacakan. Apabila nanti nih, Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Wow, ini rapture akan terjadi. Oke. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Lihat pada hari itu apa yang terjadi. Dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi ternyata sekarang satu kawanan Mas Ian, nanti dipisahin. Yang mana domba, yang mana kambing. Saya berdoa di tempat ini, gak ada yang kambing. Semuanya domba, dombanya Tuhan, Dia gembala kita yang baik. Amin. Kalau kambing, disate saja saudaraku. Oke. Ya, Anda harus ngerti loh. Ini nanti apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, betul? Ini nanti. Sekarang masih nyampur. Di gereja masih nyampur. Tapi nanti akan tiba waktunya dipisahin. Seorang dari seorang, yang mana domba, yang mana kambing. Kita lanjutin. Ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Wow. Saya berdoa kita semua nanti ada di sebelah kanannya. Ya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Dengarkan saudaraku, ini Yesus ngomong. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini nanti saat penggenapan janji Tuhan terjadi, Anda yang domba-domba akan diangkat jadi raja untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Yesus sang raja di atas segala raja. Nanti yang domba dikasih kerajaan. Loh, ini ditulis, dikasih kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak dunia diciptakan. Ini Bapak yang akan ngasih kerajaan. Jadi masing-masing domba dikasih kerajaannya. Kenapa? Karena saudara raja. Yang domba itu raja. Saya mau ngomong segi, Anda kalau masuk dalam pilihan domba, jadi domba, saudara jadi raja nanti. Dikasih kerajaan. Dan kerajaan itu bukan saudara bangun. Kerajaan itu dikasih sama Yesus. Yesus yang kasih. Ya, kita lanjutkan. Ayat 35. Kenapa kok disebut domba? Kenapa kok dikasih kerajaan? Kenapa diangkat jadi raja? Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Yang jadi domba, yang jadi raja, yang diberi makan apa yang ngasih makan? Yang ngasih makan itu yang melayani. Itu yang melayani itu. Dengerin saudaraku, itu yang melayani itu. Di kelompok sel yang ngasih makan itu yang melayani itu. Bukan cuma makanan jasmani loh, makanan rohani juga. Oke? Makanan emosi juga kadang-kadang. Karena orang kan kadang-kadang depresi, capek, butuh encouragement. Butuh dikuatkan kembali, betul? Lanjutkan lagi. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ini domba nih, ini domba. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang,
kamu memberi aku pakaian. Isinya melayani terus. Kapan nih dilayani? Ada orang makan, lapar dikasih makan, haus dikasih minum. Orang asing dikasih tumpangan. Pakaian compang-camping dikasih pakaian. Lanjutin, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Besuk di rumah sakit. Doain orang sakit. Kuatkan mereka. Ngelayani terus. Kapan nih giliran? Kapan nih? Kok orang saya disuruh ngelayani. Tunggu saudaraku, tunggu. Anda tunggu. Para domba-domba ini tunggu jatah saudara. Oke, ya. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saya mau tahu, tim penjara, pelayanan penjara, boleh angkat tangan, tim pelayanan penjara. Wow. Hah? Kasih tepuk tangan. Tadi pagi ya, kasih tepuk tangan. Anda sedang melayani, Anda akan punya bagian saudara. Oke, ya. Ayat 3, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37, perhatikan. Maka orang-orang benar itu, domba-domba itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40 saudaraku, ini kuncinya, ini rahasianya. Anda harus sadar benar-benar yang ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, ini rahasia, ini the secretnya. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu bisa KKS saudara, anggota kelompok saudara, teman kelompok saudara, sesama jemaat, jiwa-jiwa yang terhilang. Kamu telah melakukannya untuk aku. Tepuk tangan saudaraku, karena dia melihat semua yang kita lakukan. Kalau kita ngomong, masa saya disuruh melayani, kapan gantian saya? Gantian lah, yang lain ganti. Anda rugi, gak apa-apa disuruh melayani terus. Nanti yang dihitung jatahnya punya saudara. Di sini belum dapat. Ini yang domba-domba nih kayaknya gak dapat apa-apa. Ngasih makan gak dapat apa-apa. Ngasih minum gak dapat apa-apa. Ngasih pakaian gak dapat apa-apa. Melayani gak dapat apa-apa. Kayaknya upahnya belum mereka terima. Tapi ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya, dipisahin mereka sebelah kanan, domba ini. Dan dikasih kerajaan. Kerajaannya besar atau kecil, Yesus sudah kasih tahu. Yang melayani justru jadi hamba paling rendah. Dia nanti yang paling besar dalam kerajaan surga. Mana yang lebih besar? Yang dilayani apa yang melayani? Jadi saudara rugi kalau melewatkan kesempatan melayani. Kita menyanyiakan kesempatan yang diberikan sama Tuhan. Dulu saya gitu. Dulu saya kan kalau kita sama manusia kan kita maunya sama-sama dong. Gantian dong. Saya baik sama kamu, kamu gantian baik sama saya. Kalau enggak, waduh ini kurang ajar nih orang. Mungkin kita enggak lanjutkan hubungan itu. Seringkali kita gitu, saya gitu. Tapi ketika saya dikasih pengertian ini sama Tuhan, saya tahu sekarang, semua yang kita lakukan untuk yang paling hina sekalipun, yang gak layak sekalipun, sebenarnya kita sedang lakukan buat Sang Raja. Dan itu dihitung. Mungkin sekarang kayaknya sia-sia. Kok kita sendirian yang suruh ngelayani terus? Enggak apa-apa. Saudara sendirian yang dapat. Tapi saya doa,
sekian banyak, bukan saya sendirian yang dapat. Saya berdoa di tempat ini semuanya para KKS pelayan Tuhan nanti semuanya dihitung di sebelah kanan jadi domba-domba masing-masing dikasih kerajaan sendiri, dikasih kerajaan sendiri, dikasih kerajaan sendiri. Jadi raja-raja yang memerintah bersama dengan Yesus. Karena itu saya nggak mau melayani sendiri. Saudara dalam kelompok sel jangan melayani sendiri. Bangkitkan anggota kelompok saudara untuk melayani supaya mereka dapat kerajaan. Karena jujur ngomong, yang disebut domba itu yang melayani. Yang kambing Anda terjemahkan sendiri. Di sate ya. Oke, jadi nggak apa-apa. Sekarang capek di dunia nggak apa-apa. Saya sekarang berpikirnya begitu. Dalam hidup saya saudaraku, banyak pikiran ini dirubah sama Tuhan. Banyak pemikiran-pemikiran dunia ini diganti sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya dedikasikan hidup saya. Saya mau melayani, saya akan all out melayani, give my best yang terbaik yang saya bisa lakukan setiap menit, setiap waktu, setiap detik. Kalau saya bisa lakukan, saya coba akan lakukan waktu, tenaga, dana, pikiran, semuanya. Tuhan saya mau melayani. Melayani. Gak apa-apa manusia gak balas, no problem. Karena kita tahu perhitungannya nanti. Waktu anak manusia datang dalam kemuliaan. Karena kalau saudara melayani, Anda mengharapkan manusia ganti. Saudara KKS, Anda melayani anggota kelompok saya ganti. Berharap, ya anggota kelompok saya ya tahu diri dong. Harusnya ya tahu balas budi lah. Saya ngomong sama saudara, saya sudah coba itu dan saya kecewa. Karena manusia mengecewakan. Oke? Dan saudara saya rasa sebagai anggota kelompok saya juga pasti ngalami begitu. Anda sudah coba baikin KKS saudara gimana. Tapi Anda punya pengharapan mesti sampai di titik tertentu engkau pasti kecewa. Dan setelah kecewa engkau berhenti melayani. Ketika engkau berhenti melayani, engkau kehilangan upahmu. Karena ngelihatnya manusia. Hari ini sadari, yang kita lakukan setiap kali kita melayani, bukan hanya untuk orang itu. Lebih daripada manusia. Bagi sang raja. Di atas segala raja, bagi anak manusia. Kita lakukan yang terbaik. Kita melayani. Bahkan pelayanan yang paling hina kalau engkau lakukan, itu paling direken sama Tuhan. Orang lain gak mau, capek. Jadi KKS banyak orang ngomong, jadi KKS itu capek. Bayangin ikut kelompok saya aja capek. Disuruh jadi KKS lagi, lebih capek lagi. Masih dituntut, disuruh ngasih konsumsi, diutangin, gak dibayar. Bener? Kalau kita komplain gitu, kita kehilangan upah nanti. Karena kita pikir kita melakukan buat manusia. Saudara tidak melakukan untuk manusia, kita melakukan untuk Tuhan kita, untuk anak manusia, untuk raja di atas segala raja. Mari kita melakukan dengan sukacita. Kerja buat Tuhan selalu manis. Para usher, para kolektan selalu melayani dengan penuh sukacita. Worship leader, singers, pemain musik, kreatif ministry. Kadang pelayanan enggak cuma sekali. Saya kadang perhatikan sebagian pemain musik, sebagian singers, worship leader melayani. Pagi sampai malam. Gak apa-apa, sekarang Anda yang capek, yang lainnya gak capek. Tapi yang capek itu setiap upahnya dihitung dan direken akan tiba waktunya Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Amin. Siapa mau melayani? Siapa mau melayani KKS saudara, anggota kelompok sel saudara, sesama teman kelompok sel saudara, siapa mau membangun suasana yang begitu indah di dalam kelompok sel saudara. Mari kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri.